Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agit Giovanni, NIM 19061143307, nomor absen 4, Offering DJKRD 2019, mata kuliah pengembangan sumber dan media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku siswa SD kelas 2 semester 2. Yang pertama adalah kebugaran jasmani. Untuk memiliki tubuh yang berotot, mereka harus rajin berlatih. Kamu tidak perlu memiliki otot dada dan otot perut yang kuat seperti mereka. Tetapi kali ini kita akan belajar bagaimana cara melatih kekuatan otot. A. Latihan kekuatan otot. 1. Latihan kekuatan otot dada. Otot dada dapat dilatih dengan latihan angkat tubuh. Untuk melakukan latihan angkat tubuh, kita harus menggunakan pala. Kedua tangan menggantung pada pala. Kedua tangan buka selebar bahu dan siku lurus. Angkatlah tubuh sampai sikut membengkok. Kemudian tubuh diturunkan lagi sampai sikut lurus kembali. Lakukanlah berulang-ulang. Untuk yang kedua adalah latihan otot punggung. Latihan otot punggung dapat membuat otot punggung menjadi kuat. Bagaimana cara melakukannya? Awali gerakan dengan tidur terlungkup. Kaki dirapatkan lurus ke belakang dengan kedua ujung kaki menempel di lantai. Kedua tangan di belakang kepala. Kemudian angkat badan, lalu turunkan lagi. Lakukan lagi, tapi dada tidak menyentuh lantai. Lakukanlah berulang-ulang. Untuk yang B adalah latihan kelentukan. Yang pertama, latihan kelentukan otot leher. Latihan kelentukan bertujuan supaya otot-otot pada persendian tubuh tidak menjadi kaku. Selain itu, supaya bisa bergerak dengan leluasa. Latihan kelentukan untuk otot leher, berdirilah dengan tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Pandangan lurus di depan, kemudian kepala dimiringkan ke kiri 2 kali, lalu ke kanan 2 kali. Lakukanlah 2 kali 8 hitungan. Gerakan kepala ke atas 2 kali, lalu ikuti dengan gerakan ke bawah 2 kali. Tengokkan kepala ke kanan 2 kali, lalu tengokkan kepala ke kiri 2 kali. Lakukanlah juga sampai 2 kali 8 hitungan. Terus selanjutnya putarlah kepala ke kanan 8 hitungan, kemudian ikuti dengan putaran ke kiri 8 hitungan. Yang kedua adalah latihan kelentukan sendi bahu. Gerakan putar kedua lengan ke depan dapat melatih sendi bahu. Gerakan putar kedua lengan ke belakang pun dapat melatih sendi bahu. Lakukanlah dengan perlahan gerakan tersebut. Pertama, lakukan putaran kecil. Berikutnya, lakukan putaran dengan putaran yang luas. Selanjutnya kita akan belajar tentang sikap tubuh. Untuk yang A, melompat dan berputar. Gerak melompat di tempat sambil berputar. Berdirilah dengan tegak dan kaki dibuka selebar bahu. Pandangan lurus ke depan, kedua tangan disimpan di samping badan. Dan melompat 2 kali. Ketika lompatan ketiga, putarlah badanmu ke kiri. Ayo melompatlah lagi 2 kali, kemudian putarlah badanmu ke kanan saat lompatan ketiga. Yang kedua, melompati tangan. Yang A, melompati garis. Seperti gambaran ada, ambil kapur dan buatlah garis yang lurus dan lompati garis tersebut. Yang B adalah melompati tali. 2 orang anak menarik kedua ujung tali sehingga terentang. Anak-anak yang lain berbaris menjadi satu barisan. Kemudian satu persatu melompati tali secara bergantian. Ketinggian tali diatur sedemikian rupa. Tahap pertama, ketinggian tali jangan terlalu tinggi. Tahap berikutnya, ketinggian tali dibuat lebih tinggi lagi. Yang C, melompati kotak. Melompati kotak dapat dilakukan ke arah depan. Melompati kotak dapat juga dilakukan ke samping kiri dan ke samping kanan. Seperti gambar berikut.
Yang B, berguling. Yang pertama, berguling ke depan. Mulailah dengan awalan berjalan, kemudian berjongkoklah di atas matras. Kedua kaki rapat dan lutut dekatkan ke dada. Kedua tangan menunggu di atas matras. Lalu bengkokkan kedua siku tangan, tengkuk ditempelkan di matras. Lanjutkan dengan gerakan mengguling ke depan dan kembalilah ke posisi jongkok seperti awal. Yang kedua, berguling ke belakang. Gerakan berguling ke belakang biasanya disebut gerakan roll belakang. Lutut ditekuk dengan rapat dan kedua kaki jinjit. Dagu didekatkan ke arah dada. Kedua tangan dilipat dan telapak tangan sejajar di atas bahu. Mulai gerakan berguling ke belakang dengan cara menggelinding. Gerakan di akhir dengan kembali ke posisi berjongkok. Lakukan latihan berguling ke belakang berulang-ulang sampai kalian mahir melakukannya. Selanjutnya adalah top gerak ritmik. Bergerak bersama dalam susunan irama bisa dilakukan secara berpasangan ataupun secara berkelompok. Jika dilakukan bersama-sama, gerakannya harus dilakukan secara kompak. Gerakannya harus serasi dan serentak. Yang pertama adalah gerak ritmik berpasangan. Yang pertama, carilah pasanganmu. Selanjutnya, setiap pasangan terdiri atas 2 orang. Berdirilah saling berhadapan dengan pasanganmu. Buat jarak 5 langkah dari pasanganmu. Kedua tangan disimpan di pinggang. Majulah 2 langkah ke depan. Lalu bungkukkan tubuhmu ke depan 2 kali. Selanjutnya, gerak ritmik beregu. Buatlah lingkaran kecil bersama anggota temanmu. Semua anak berbaris dalam 5 lingkaran. Gurumu akan berdiri di tengah lingkaran untuk memberi apa-apa. Sekarang mundurlah 3 langkah ke belakang. Lakukan dengan cara meloncat. Selanjutnya lingkarannya akan menjadi besar. Selanjutnya akan baca tentang bab renang. Yang pertama adalah pengenalan air. 1. Berkeliling di pinggir kolam. Berbarislah di pinggir kolam. Kita akan berkeliling di pinggir kolam setelah 1 putaran. Masuklah ke dalam kolam melalui tangga. Yang kedua, berkeliling di dalam kolam. Sekarang berbarislah di dalam kolam dangkal. Kita akan berjalan di dalam air. Berjalan mengelilingi kolam yang dangkal. Setelah 1 putaran, cobalah berlari. Lakukan berlari melewati air dengan perlahan, lalu lebih cepat, dan lebih cepat. Berbarislah secara berpasangan. Sekarang saatnya berlari dan mengejar pasangan. Setelah suara peluit berbunyi, berlarilah dengan cepat. Pasangan yang berbaris di belakang harus cepat mengejar pasangannya. Lakukan secara bergantian. Seperti contoh gambar tersebut. Yang ketiga, permainan di kolam renang. A. Permainan tebak angka. Semua anak berada dalam lingkaran. Masukkan tubuh ke dalam air. Di dalam air mata harus dibuka. Seorang anak bertugas memberi kode. Kodenya berupa angka-angka melalui jari tangan 1, 2, 3, 4, atau 5. Setelah beberapa saat semua anak berdiri, kemudian menyebutkan angka-angka yang ditujukan tadi. B. Permainan mencari koin. Ayo cari koin di dasar kolam sebanyak mungkin. Ambillah dengan kedua tanganmu sambil menyelam. Kemudian teman yang mendapat koin terbanyak adalah pemenangnya. B. Gerak dasar renang. 1. Pernapasan. Bagaimana cara membuat gelembung udara? Awali dengan mengambil napas dalam-dalam. Kemudian ambil napas melalui mulut. Lalu bungkukkan badan dan masukkan kepala ke dalam air. Tiupkan udara dalam air sampai habis. Lakukan secara berulang-ulang. Kemudian ayo berjalan di dalam kolam. Lalu berpegangan pada dinding kolam. Lakukan latihan pernapasan di dalam air. Ambil napas dalam-dalam melalui mulut. Lalu masukkan kepala ke dalam air. Tiupkan udara sampai habis di dalam air. Lakukan secara berulang-ulang seperti gambar tersebut.
Gerakan kaki. Yang pertama, injak-injak air. Duduklah berjajar bersama teman-temanmu di pinggir kolam. Injakkan kaki ke dalam air secara bergantian. Pertama, injakkan telapak kaki kanan, lalu ikuti dengan kaki kiri. Lakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, kaki naik turun. Duduklah di pinggir kolam, masukkan kedua kaki dalam kolam, luruskan kedua belah kaki dari pangkal paha sampai ujung jari kaki. Lakukan gerakan naik turun. Gerakan dimulai dari pangkal paha. Gerakan harus lurus dan lutut tidak ditekuk. Lakukan gerakan dengan mengubah posisi tubuh. Melengkupkan badan di pinggir kolam, posisi kaki masuk ke dalam kolam. Gerakan kakimu naik turun, lakukanlah secara berulang-ulang. Selanjutnya, latihan keseimbangan. 1. Jongkok berdiri. Ambil sikap berdiri tegak. Kedua tangan diletakkan di belakang kepala, kemudian berjongkoklah di dalam air, lalu berdirilah kembali. Lakukan gerakan jongkok dan berdiri dengan cepat. Lakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, dalam mengapung. Caranya adalah berdiri dengan tegak, lalu lakukan posisi berjongkok. Setelah seluruh badan masuk ke dalam air, lanjutkan dengan meluruskan kedua kaki ke belakang. Akhirnya posisi tubuh menjadi lurus dan mengapung. Tahanlah posisi tersebut beberapa saat. Selanjutnya, keselamatan di kolam renang. Renang sangat menyenangkan, akan tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Lantai di sekitar kolam sangat licin. Oleh karena itu, jangan berlari-lari, lebih baik berjalan. Perhatikan kedalaman kolam renang. Jika belum begitu mahir berenang, berenanglah di kolam dangkal. Tapi jika sudah mahir, kalian bisa berenang di kolam yang lebih dalam. Pelampung bisa membantu tetap mengapung. Pelampung digunakan sebagai alat bantu untuk berlatih berenang. Selanjutnya adalah aktivitas di sekolah. A. Kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah harus selalu dijaga. Menjaga kebersihan adalah tugas kita. Lingkungan yang bersih akan membuat nyaman. Kegiatan kerja bakti dapat menjaga kebersihan sekolah. Sekolah yang bersih dan nyaman membuat orang-orang di lingkungan sekitar menjadi sehat. Yang pertama adalah kebersihan kelas. Kebersihan kelas juga harus dijaga. Setiap pagi harus dibersihkan. Lantai disapu, kemudian sampahnya dibuang. Sampah tersebut dibuang ke tempat sampah. Meja dan kursi dirapikan, papan tulis dihapus dan dibersihkan. Seperti contoh pada berikut. Yang kedua adalah jadwal piket. Menyusun jadwal piket. Setiap anak akan dibagi ke dalam kelompok piket. Kelompok piket bertugas membersihkan kelas. Kelompok piket tugas sesuai jadwal yang ditentukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang budaya hidup sehat. Kebersihan badan harus selalu dijaga, terutama kebersihan tangan dan kaki. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan dan kaki. 1. Kebersihan tangan. Lihatlah kedua tanganmu, apakah kedua tanganmu bersih. Perhatikan jari-jari tanganmu, apakah kuku jari tanganmu bersih dan rapi. Kebersihan tangan harus selalu dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Cucilah tanganmu dengan sabun, lalu keringkan dengan lap yang kering. Kuku jari tangan harus dilakukan, kukunya dipotong dengan pemotong kuku. Kemudian yang kedua adalah kebersihan kaki. Lihatlah kedua kakimu dan kuku kaki apakah bersih dan terawat. Selanjutnya adalah permainan dan aktivitas jasmani. Yang pertama adalah gerak dasar jalan. Aku senang berjalan menjadi sehat di sekolah. Berjalan dengan benar, badan tegak, pandangan lurus ke depan seperti pada gambar berikut. B adalah gerak dasar lari. Pada gambar berikut adalah dua contoh lari. Yang pertama adalah lari santai dan kedua lari cepat.